untuk untuk menonaktifkan audionya dan mengaktifkan videonya. Karena di tengah-tengah kita sudah berhadir pemateri kita yaitu Bapak Abdul Muiz, MPDI. Mohon maaf Pak Muiz kalau keliru kita ya. Jadi karena beliau sudah ada hadir di depan kita atau di hadapan kita, maka kami persilahkan kepada Bapak yang terhormat Bapak Abdul Muiz MPDI untuk menyampaikan materi pada hari ini tentang trik apa ya? Lupa saya. Oh, trik menembus penerbit mayor. Gitu ya Pak Muiz? Ya, betul Bu. Kepada Bapak Abdul Muiz MPDI kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Panitia Gerakan Nasional Ayo Nulis Buku, yang saya hormati Ketua MGMP Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak Ibu peserta yang hadir di room meeting. Mohon izin saya tidak bisa menampilkan video karena menggunakan HP. Hari ini kita akan menyimak bersama atau belajar bersama tentang bagaimana tulisan kita bisa tembus di penerbit mayor. Jadi penerbit mayor itu Bapak Ibu tulisannya, naskahnya yang diterbitkan oleh penerbit mayor itu tidak berbayar. Tidak mengeluarkan biaya sama sekali, malah sebaliknya Bapak Ibu yang dibayar. Sehingga ini perlu disampaikan sebagai bekal nanti ketika Bapak Ibu telah berhasil menerbitkan buku yang pertama di Klik Media, kemudian menulis berikutnya bagaimana trik-trik agar tulisan Bapak Ibu bisa tembus di penerbit mayor. Ya, next Bu Tuti. Berikutnya Bu Tuti. Oh, enggak siapa? Iya. Saya minta tolong Bu Tuti nih untuk share screen. Ya, saya tidak bisa share screen. Kayaknya scroll ke bawah Bu Tuti. Ya, scroll ke bawah Bu. Nah, Bapak Ibu siapkan alat tulis ya. Jadi nanti kita akan uji kemampuan kita semua, seberapa siap kita menulis dan bersaing di pasar nasional penerbitan buku. Bapak Ibu siapkan alat tulis, kertas lah, ya, kertas lembar dan pulpen. Berikutnya Bu Tuti. Oke. Ya, ada kuis Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu pilih. Pertanyaan yang pertama, seberapa sering Bapak Ibu menulis? Tinggal menuliskan 1A gitu ya, kalau misalkan pilih A. 1B kalau Bapak Ibu memilih B. Pilihan yang pertama setiap hari, pilihan yang kedua 3-4 kali seminggu. Pilihan yang ketiga 1-2 kali dalam seminggu, dan pilihan yang keempat hanya menulis status di medsos. Oke, berikutnya. Kuis nomor 2. Ini pertanyaan kedua Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu pilih, berarti nomor 2 pilih A atau B atau C gitu ya. Saya kemana? Oke, berikutnya Bu Tuti. Ya, nomor 3 belum. Ini kok nomor 4 sebelumnya. Nah, apa yang biasa Anda tulis selama ini? Oh, nomor next. 2. Nomor 3. Ini Pak? Nomor 2 sudah tadi. Nah, ini Bapak Ibu. Apa yang biasa Anda tulis selama ini? Yang pertama, naskah panjang. Naskah panjang itu boleh novel, misalkan kan novel panjang Bapak Ibu. Kemudian artikel, cerpen, tulisan pendek. Yang ketiga, tugas kuliah. Yang keempat, status di Facebook, di WA. Silakan Bapak Ibu pilih 3 apa gitu ya. Nomor 3 itu A, atau B, atau C, dan seterusnya.
Ditulis di kertas Bapak Ibu ya, jangan di chat room. Ditulisnya di kertas. Next, nomor 4. Setiap kali menulis, apakah A, cenderung mengasyikkan, atau B, awalnya asyik, lama-lama bingung, C, sering macet atau kita menyebutnya writer's block, kemudian yang keempat, yang D, tersiksa lahir dan batin. Silakan Bapak Ibu pilih. Ditulis di kertas, sekali lagi ditulis di kertas. Next. Ya, nomor 5. Bapak Ibu tidak menulis di chat room ya, tapi menulisnya di kertas. Ini kok malah Di banyak yang chatroom. menulis di chat room. Pak Mukimin, Pak Nanang, Bu Nina, Pak Yanto, nulisnya di kertas Bapak Ibu. Baik, nomor 5. Apakah Anda mengedit atau membaca ulang tulisan Anda sebelum dikirim? Nah, berarti ini bisa apa? Tugas kemarin Bapak Ibu. Bapak Ibu sebelum mengirim itu apa? Baca dulu, kemudian dikirim. Ya, saya baca minimal 3 kali. Pilihan yang B, sekali atau 2 kali saja. Pilihan yang C, kadang-kadang kalau nggak mepet deadline. Kemudian yang D, gimana mau ngedit tulisan aja nggak punya. Silakan dipilih. Next. Pertanyaan nomor 6. Apakah Bapak Ibu suka baca? Pilihan pertama, kalau nggak baca rasanya ada yang kurang. Atau pilihan kedua, lumayan. Baca buku, baca blog, baca artikel di web, dan lain-lain. Yang ketiga biasa aja. Berarti ya baca enggak baca sama aja Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, saya sibuk. Hanya sempat baca status WA. Silakan dipilih. Next, Bu. Nomor 7. Ya. Pertanyaannya sederhana nomor 7. Silakan Bapak Ibu. Kenapa menyimak dan ikut acara ini? Pilihan yang pertama, ingin menerbitkan buku. Pilihan yang kedua, ingin menambah relasi. Pilihan yang ketiga, iseng daripada gabut. Gabut itu ya tidak jelas pikirannya. Pilihan yang keempat, sebenarnya ini acara apa ya? Silakan Bapak Ibu pilih. Next. Nomor 8. Kayaknya ini terakhir ini. Nah, silakan Bapak Ibu hitung. Jadi tadi kuncinya ada di sebelah kiri Bapak Ibu ya. Jadi yang sebelah kiri, jika nomor 1 Bapak Ibu memilih B, maka nilainya 4. Jika nomor 2 Bapak Ibu memilih A, misalkan, maka nilainya 4. Dan seterusnya. Sudah ada angka-angka di situ. Silahkan ditentukan sesuai dengan kata kunci. Kemudian dijumlahkan Bapak Ibu. Ya, dijumlahkan. Ada di sebelah kanan Bapak Ibu. Berapa skor yang Bapak Ibu peroleh, kemudian level Bapak Ibu ada di mana. Jadi ada 1, 2, ada 4 level Bapak Ibu. Ada 4 level. Dari skor itu Bapak Ibu bisa menjumlahkan, kemudian ketemu berapa skornya, silahkan ditulis skornya. Ditulis di chat room. Nah, sekarang boleh menulis di chat room. Mohon izin Pak Muis. Ya. Yang di sebelah kiri itu nggak terlalu kelihatan. Mungkin diserongkan ke kanan. Skornya itu tidak kelihatan. Oh iya, silakan Bu Tuti. Tidak kelihatan katanya. Ini kok di saya jelas ya? Ya, saya juga jelas ini. Saya jelas. Laptop atau HP? Atau pakai HP? Enggak. Ketinggalan nomor 1 dan 2. Ini udah pas aja nih. Silakan boleh diulang kalau ketinggalan. Soalnya tidak ada. Oh, soalnya.
Bu Tuti bisa mulai dari awal, Bu Tuti. Oke, Ada yang siap. ketinggalan. Tinggi, boleh. Dari nomor 1. Kuis nomor 1. Ya, Oke. Sama. Bapak Ibu, untuk kuis nomor 1. Boleh diulang sama Bu Tuti, silakan. Bagi Bapak Ibu yang ketinggalan, kita mulai dari nomor 1. Bisa lanjut nomor 2-nya? Ada yang dapat skor 18. Kemudian Oke, silakan boleh diulangi lagi. Boleh diulangi Boleh. kuisnya. Monggo, monggo. maaf pertanyaan. Nomor 1 boleh. Boleh, silakan. Terkait nomor 1, kalau saya setiap hari menulis, tapi menulis tugas-tugas sekolah gitu, surat dan seterusnya. Gimana itu? Pak Muiz? Apa-apa Pak, bisa, boleh. Jadi terkait menulis ini, berapa sering saya setiap hari menulis karena ada tugas-tugas sekolah saja, membuat surat dan seterusnya, membuat laporan dan seterusnya. Setiap hari, tapi bukan menulis buku. Nomor 1 ini sering menulisnya ini tugas ya, Pak ya? Maksudnya menulis apakah di buku, di medsos, atau email atau di mana itu ya? Boy, di depan pom ada warung makan ini. Tarap panas. Ya, santai. Silakan dilanjut. Yang belum selesai boleh melihat soalnya lagi dari awal. Lanjut. Diperlihatkan skornya. Soal nomor 5 dan 6. Nomor 4 belum. Urus saja Bu, urut lagi. Nah, Dari nomor 1 nih, Bapak Ibu. ya Bu, ya pelan-pelan. Silakan. Sudah? Bisa lanjut? Sudah. Oke, nomor 2. Sudah? Sudah, Bu. Lanjut nomor 3. Nomor 4.
nomor 4. Aduh, sebentar saya menulis. Lima. Nomor 6. Dan nomor terakhir. Sudah Bapak Ibu? 8, Bu. Ada 8, Pak. Langsung Bapak menuliskan skornya. Oh, enggak. Nggih. Pak Anam dari Pulpes nggih. Nggih. Silakan, Pak. Skornya berapa? Di situ dijelaskan tentang kriteria masing-masing skornya. Ditulis di chatroom ya jumlahnya. Nanti akan dibacakan oleh Pak Muiz. Bisa lanjut, Pak Muiz? Bentar, tunggu. Bapak Ibu tuliskan ya, tuliskan di chatroom ya. Hanya menulis. Mana ini? Filenya mana sih? Bapak Ibu, skor-skor yang dituliskan itu menjadi penanda bagi kita ya bahwa kemampuan kita memang ada di situ. Sebenarnya tidak mutlak apa yang Bapak Ibu jawab melalui kuis ini. Tetapi paling tidak pertanyaan-pertanyaan di atas kalau kita jawab dengan jujur itu menandakan sejauh mana kita sudah siap bersaing ya, siap bersaing, siap menembus penerbit mayor. Kalau saya lihat rata-rata tulisan kita itu kita masih dalam taraf belajar. Jadi skor yang mencapai skor sempurna itu tidak banyak Bapak Ibu. Ada yang 21, 22, 24 itu tidak banyak. Tapi yang paling banyak itu adalah skor 15, 16, 18, 19 dan seterusnya. Nah, ini menandakan bahwa kita masih perlu banyak belajar. Kesiapan kita untuk menghadapi penerbit dan bersaing di pasar penerbit ya, penerbit mayor, itu perlu menjadi perhatian bagi diri kita bahwa karya kita itu masih dipertanyakan ya. Karya kita itu masih penting dan perlu untuk diolah lagi. Kita harus banyak belajar lagi. Kita harus banyak bersosialisasi, terutama banyak membaca. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di pasar penerbit mayor ada kriteria-kriteria khusus. Jadi penerbit-penerbit mayor itu memberikan peluang kepada kita semua, terutama penulis-penulis baru. Jadi Bapak Ibu tidak perlu berkecil hati. Artinya begini, peluang-peluang yang ada itu mari kita ambil, mari kita jadikan bahan bahwa kita bisa menembus itu.
Maka itu yang perlu kita tahu adalah buku apa sih yang dicari oleh penerbit mayor itu. Buku seperti apa. Nanti kita baru bisa bersaing. Berikutnya Bu Tuti. Oke. Oke, next. Bapak Ibu kalau kenal ini, kenal J.K. Rowling. J.K. Rowling itu penulis yang bukunya dicetak ulang jutaan eksemplar. Kalau kita membayangkan royaltinya itu 1 tahun 1,3 triliun. Ya kalau gaji kita kalah ya. Kalau kita dibandingkan dengan gaji kita sebagai guru. Berikutnya. Ya, ini tidak asing Bapak Ibu ya. Novelnya yang paling banyak dibaca, Tiriliye, penulis Indonesia. Royalti dari buku yang ditulisnya itu 3,3 miliar per tahun. Berikutnya Bu. Habibur Rahman, novel Islami. Nah ini mungkin yang bisa kita contoh Bapak Ibu ya. Jadi tulisan-tulisan Kang Abik ini banyak menginspirasi kita, terutama guru-guru PAI. Bisa kita tiru ya, bisa kita amati, tiru dan modifikasi. Ini bisa kita lakukan melalui novel-novel Kang Abik. Royaltinya 2,3 miliar per tahun. Berikutnya. Nah, Laskar Pelangi Bapak Ibu kita tidak asing dengan ini. Jadi novel yang difilmkan ya. Laskar Pelangi yang kemudian terkenal ditulis oleh Andrea Hirata, 3,6 miliar per tahun. Berikutnya. Penadi Lestari, ini juga royaltinya lumayan Bapak Ibu, 1,5 miliar per tahun. Next. Ada makalah Bapak Ibu ya, makalah itu apa ya? Kata mutiara lah dari Imam Al-Ghazali. Jika kita itu bukan anak raja, maka wajib bagi kita untuk menulis. Kita seringkali abai atau lupa ya kepada anak-anak bahwa ketika kita mengajar di kelas, menyampaikan materi di kelas, kita seringkali mengabaikan atau tidak mengingatkan anak-anak bahwa perintah yang diterima oleh Rasulullah pertama kali itu adalah membaca. Maka pasangan dari membaca itu adalah menulis Bapak Ibu. Mengapa Imam Al-Ghazali menyampaikan kalau kamu bukan anak raja maka menulislah. Setidaknya dengan menerbitkan buku, dengan menulis, dengan berkarya, kita menjadi bagian dari sejarah. Jika kita nanti kelak sudah menghadap Allah, maka tulisan kita itu masih ada, masih dibaca oleh banyak orang, masih menginspirasi. Bapak Ibu kalau membaca buku-bukunya Gus Dur, buku-bukunya yang banyak sekali, terutama tentang keislaman, walaupun orangnya tidak ada, sudah wafat, sudah meninggalkan kita semua. Tapi naskah-naskah atau narasi-narasi Gus Dur itu masih sering kali dipakai. Kata mutiara, kutipan. Nah, itu yang bisa kita tiru ya, yang bisa kita tiru. Sehingga dengan demikian, walaupun suatu ketika, kelak suatu saat kita meninggalkan dunia ini, menghadap kehadiratnya, tulisan-tulisan kita itu masih dibaca oleh anak cucu kita. Nah, itulah mengapa kemudian kita disarankan untuk menulis. Jadi kalau kita sudah tidak ada di dunia ini, paling tidak kita bisa menjadi bagian dari ukiran sejarah. Tulisan kita itu masih dibaca oleh banyak orang. Berikutnya. Ini sudah dijelaskan sebenarnya di awal oleh Pak Suari. Next. Ada 2 jenis penerbit. Yang pertama self-publishing atau penerbit minor. Seperti Klikmedia dan Pustaka Mahameru. Ini adalah penerbit self-publishing atau penerbit minor yang segmennya itu membantu Bapak Ibu guru pemula untuk menulis. Jadi orang-orang seperti kita, saya dan Bapak Ibu semua, itu lebih cocok di self-publishing, penerbit minor ya. Karena kita tidak diberi batasan, tidak ada kriteria khusus. Hanya saja Bapak Ibu tinggal mengirimkan naskah, kemudian diterbitkan. Dulu Pak Suari sudah menjelaskan banyak saya rasa tentang penerbit minor. Kemudian yang kedua, berikutnya Bu. Ini yang kita bahas hari ini, penerbit mayor atau mayor publishing. Kalau di mayor publishing, naskah kita itu diseleksi Bapak Ibu. Seleksi naskah itu lama dan kita harus antri dan sabar.
buku saya yang diterbitkan oleh Divapres di tahun 2017 itu seleksinya itu 1 tahun Bapak Ibu. Jadi saya mengirimkan bulan April 2017, kemudian sekitar bulan Desember mau ke Januari itu baru terbit. Sehingga proses yang lama ini kalau kita tidak sabar akan memutuskan asa kita untuk berkarya. Maka kalau bagi penulis pemula, alangkah baiknya kita mencoba menerbitkan buku dengan sistem self publishing atau ke penerbit minor. Sehingga dengan demikian begitu karya kita terbit, kita tawarkan kepada teman-teman, kita pasarkan sendiri, kita baca-baca sendiri. Ini akan memotivasi kita untuk menerbitkan karya-karya berikutnya. Maka penerbit minor itu menjadi pintu bagi kita semua untuk menerbitkan naskah di penerbit mayor. Yang kedua, kalau di penerbit mayor, Bapak Ibu tidak dipungut biaya sepeser pun, bahkan dibayar. Jadi jerih payah kita yang menulis dan menunggu proses yang panjang, itu kemudian diberi upah dengan diberi royalti namanya Bapak Ibu. Tadi sudah saya sampaikan. Jadi royalti itu di penerbit berbeda-beda. Kalau saya contohkan di Divapres ya, di Yogyakarta. Di Divapres itu, royalti itu dibayarkan 2 kali dalam setahun. Di bulan Januari dan di bulan Agustus. Royalti itu dibayarkan berdasarkan jumlah eksemplar buku yang terjual. Maka wajib bagi kita juga ikut memasarkan. Jadi begitu bukunya terbit tersebar di seluruh toko buku, ya kita tidak diam. Kita juga harus ikut memasarkan. Karena apa yang kita lakukan setelah naskah itu terbit juga dipantau oleh penerbit. Jika kita ikut memasarkan, maka penerbit juga senang. Oh ternyata penulisnya juga peduli ya. Jadi tidak selesai di situ Bapak Ibu. Nah, royalti itu dibayarkan 2 kali dalam setahun, di bulan Januari dan di bulan Agustus. Berikutnya. Ya, ini 5 jenis buku Bapak Ibu. 5 jenis buku yang laris di pasaran. Ini berdasarkan survei IKAPI, Ikatan Penerbit Indonesia. Buku yang pertama yang paling banyak dicari itu adalah buku anak. Buku anak itu menjadi buku paling laris. Kemudian yang kedua, novel dan literatur. Kemudian yang ketiga, buku agama dan buku motivasi. Ya. Buku agama dan buku motivasi. Kemudian yang keempat, buku referensi dan kamus. Serta yang kelima, buku bisnis dan ekonomi. Ini bisa Bapak Ibu ambil ya peluang ini. Jadi buku anak itu sementara menjadi buku yang paling dicari di pasaran dan paling laris. Penerbit memburu buku ini, tetapi yang menulis pun juga banyak. Jadi saingan kita kalau kita mengambil segmen yang pertama itu merupakan segmen tertinggi, sehingga saingan kita juga banyak. Begitu naskah kita terbit karena kita menulis buku anak, maka berikutnya juga akan mudah Bapak Ibu, akan lebih mudah. Baik, next. Nah, naskah apa yang dicari oleh penerbit? Berikutnya Bu. Ada 4 Bapak Ibu. Paling tidak 4 kriteria ini, menarik dan simpel, padat dan didukung data, pasar buku dan sistematis. 4 ini menjadi dasar Bapak Ibu kalau Bapak Ibu ingin menerbitkan buku di penerbit mayor. Menarik dan simpel itu artinya yang Bapak Ibu tawarkan itu baru, belum ada di pasar. Saya beri contoh begini. Bapak Ibu pernah membeli buku pelajaran, taruhlah buku PAI. Nah di buku-buku PAI yang ada saat ini hanya berisi materi, latihan soal, peta konsep dan seterusnya. Saya belum pernah bertemu dengan buku PAI yang dijual di toko-toko buku. Itu adalah buku PAI yang juga berisi di dalamnya itu berisi metode pembelajaran. Gitu ya, itu belum pernah. Nah, coba Bapak Ibu tulis itu. Jadi menulis buku materi PAI ya, kelas 10 misalkan SMA, lengkapi dengan peta konsep, data-data dan alternatif metode yang bisa digunakan. Nah, dari situ kan sudah menimbulkan kebaruan Bapak Ibu. Oh ini belum pernah ditulis nih kayaknya. Tawarkanlah ke penerbit mayor.
sesuatu yang baru itu kemudian menjadi menarik bagi penerbit mayor. Wah, ini kok ada metodenya, bagus ini. Nah, itu menawarkan sesuatu yang baru. Kemudian padat dan didukung data. Metode-metode yang kita buat itu setidaknya sudah kita uji. Paling tidak kita sendiri sudah mempraktekkan. Itu penting Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, tren pasar buku. Bapak Ibu sesekali mainlah ke toko buku Gramedia, ke Togamas, atau ke toko buku apalah yang ada di tempat Bapak Ibu. Cek di sana, apa sih buku yang paling laris. Jadi di toko buku nasional itu biasanya ada rak khusus bestseller. Coba Bapak Ibu cek, apa sih buku yang paling menarik, yang bestseller, yang paling laris. Nah, biasanya toko buku memajang itu di bagian paling depan. Kemudian sistematis, menggunakan outline. Kemarin Bapak Ibu sudah menyusun outline, ada sekitar 20-an lebih lah yang sudah mengumpulkan outline, dan di pertemuan keempat nanti kita review bersama. Pertemuan terakhir. Next. Berikutnya Bu Tuti. Ya, apa yang harus dilakukan sebelum mengirim naskah ini penting. Pertama, Bapak Ibu browsing di internet. Nanti di akhir akan saya sampaikan alamat-alamat penerbit mayor yang bisa Bapak Ibu cek. Yang kedua, pastikan penerbit tersebut menerbitkan jenis naskah Anda. Jangan mengirimkan buku pelajaran ke penerbit Diva Press. Tidak akan diterima. Karena segmennya bukan di sana. Jangan mengirimkan novel ke Erlangga. Tidak akan diterbitkan. Jadi Bapak Ibu harus tahu, oh Erlangga menerbitkan buku apa yang paling banyak? Oh, buku pelajaran. Kirimlah naskah Bapak Ibu ke sana. Oh, Diva Press menerbitkan apa yang paling banyak? Oh, buku novel. Kirimlah novel Bapak Ibu ke sana. Gitu ya. Kemudian yang keempat, naskahnya sesuai dengan syarat. Nanti Bapak Ibu bisa cek ketentuan yang berbeda-beda. Kemudian yang keempat, jelaskan keunggulan naskah Anda. Tadi sudah saya jelaskan, saya contohkan tadi. Buku ini dilengkapi dengan alternatif metode pembelajaran yang terbaru, misalkan begitu. Kemudian tidak ada komunikasi lewat WA, tapi lewat email. Next. Berikutnya Bu Tuti. Wah, Bu Tuti kemana ini? Halo? Ini kah Pak? Next. Nah, sebelum ini. Sebelumnya Bu. Loading kayaknya ya laptopnya. Oh, iya betul. Kayaknya sinyal ya, lambat ya. Terus sebelumnya lagi. Ini kah Pak? Nah, baik. Next. Ingat ini yang harus Bapak Ibu ingat-ingat. Yang pertama, naskah dari penulis adalah bahan baku bagi penerbit untuk berproduksi. Ini yang perlu saya tekankan begini Bapak Ibu. Kita hanya perlu PD. Karena penerbit mayor itu banyak mencari naskah dari penulis baru seperti kita. Nah, PD itu modalnya apa? Pertama, Bapak Ibu harus banyak berlatih. Ya latihan aja. Kita coba dulu dengan menerbitkan buku secara self-publishing ke penerbit minor. Tidak apa-apa berbayar dulu misalkan. Begitu naskahnya sudah terbit, bukunya jadi, Bapak Ibu baca. Apa ya yang kurang ya dari naskah saya? Nah, Bapak Ibu hanya perlu PD. Begitu Bapak Ibu PD, kirimkanlah naskahnya ke penerbit mayor. Modalnya adalah Bapak Ibu harus berlatih. Yang kedua, berikutnya Bu. Next. Jangan menyerah jika satu penerbit menolak naskah Anda. J.K. Rowling pernah berkali-kali ditolak penerbit. Naskah saya yang 2017 yang diterbitkan di Diva Press itu ditolak puluhan kali Bapak Ibu. Mas, mohon maaf naskahnya kami tidak mencari naskah seperti ini. Mas, mohon maaf ini tidak laku dan seterusnya. Nah, biasanya disitulah ujian terberat kita Bapak Ibu. Disitulah biasanya yang membuat kita putus asa biasanya di situ. Gitu ya. Sehingga ini perlu sekali saya tekankan Bapak Ibu jika
sudah betul-betul siap, ya, baru mengirimkan naskahnya ke penerbit mayor. Tapi kalau enggak, ya lebih baik jangan. Karena penolakan bagi penulis pemula itu pasti ditolak, pasti ada penolakan. Yang ketiga, next. Ya, ide terbaik tidak akan pernah menjadi yang terbaik jika tidak ditulis. Bapak Ibu kan apa seringnya kita berangan-angan, kayaknya bagus ya kan nulis ini. Kayaknya ini bagus ya. Jadi kayaknya itu tidak akan pernah menjadi kenyataan jika tidak ditulis. Maka itu saran saya, jika Bapak Ibu punya ide, jika Bapak Ibu punya gagasan, langsung saja ditulis. Silahkan ditulis, silahkan dituangkan, karena ide itu tidak akan pernah menjadi ide yang baik kalau tidak ditulis. Next. Ya. 3 langkah mudah menjadi guru penulis. Ada 3 kata kunci. Next. Nah, kata kuncinya sama Bapak Ibu. Maka mulai saat ini, saran saya Bapak Ibu mulailah untuk menulis. Tulis, dan tulis. Berikutnya. Ini contoh alamat, contoh alamat penerbit mayor tentang pustaka dan Fabres Yogyakarta. Kalau di Fabres itu banyak menerbitkan novel, ya, buku-buku fiksi. Tentang pustaka itu buku-buku serius, buku-buku materi, ya, buku-buku serius yang berat. Next. Ada nomor teleponnya, ada emailnya. Ini penerbit Mizan biasanya banyak menerbitkan buku-buku agama, buku motivasi. Kemudian Alex Media biasanya buku-buku teknis, ya, buku-buku panduan, buku komputer dan sejenis. Berikutnya. Nah, ini tidak perlu saya jelaskan karena Pak Sukari sudah menjelaskan. Demikian Bapak Ibu materi yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu mari kita berdiskusi, Bapak Ibu mari kita tanya jawab, sampaikan apa yang menjadi problem Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak pemateri, Bapak Abdul Muiz MPDI yang telah menyampaikan materi tentang triks menembus penerbit mayor. Nah, Bapak Ibu se-Nusantara yang mana yang kalau masih belum ada kurang paham, bisa ditanyakan atau kita diskusikan. Untuk itu kita masuk kepada diskusi, ya. Jadi saya persilahkan kepada Bapak dan Ibu yang masih kurang jelas atau kurang paham untuk bertanya. Atau saya lihat di ruang ada. Zoom aja kah atau gimana, Pak Muiz? Ada. Halo. Yang angkat tangan, silahkan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Luar biasa pemateri perdana di hari yang ketiga ini untuk kegiatan gerakan menulis di Nusantara. Salam hormat, terima kasih buat host yang juga energik, dan salam hormat kami dari Provinsi Gorontalo yang insya Allah menjadi hashtag yang kedua di kegiatan Ayo Menulis Nasional. Bapak Ibu yang kami hormati, di paparan tadi banyak hal yang sudah disentil oleh narasumber, tapi saya melihat bahwa paparan tadi itu hanya bersifat namanya umum. Kenapa saya katakan umum? Karena saya tidak melihat secara detail mana seharusnya yang hari ini kita punya plafon, punya sandaran berkiblat ke satu penerbit yang hari ini adalah penerbitnya Pustaka Mahameru. Sehingga saya menginginkan atau kami peserta menginginkan sebetulnya mana yang menjadi aturan atau pedoman dari buku penerbit mayor. Itu yang pertama. Yang kedua, tantangan kedua adalah kita sekarang ini
adalah ada di 405 sehingga peserta didik dan semua elemen ada itu sudah menggunakan yang namanya handphone. Dan tentunya itu menjadi tantangan kita bahwa ketika kita mau menerbitkan buku, maka itu tidak tidak terlalu laku di pasaran karena banyak peserta banyak yang sekarang ini sudah menggunakan handphone dan mereka sudah mencari materi-materi itu di internet. Ya, kira-kira bagaimana trik dari atau ada macam informasi yang bisa mengalahkan itu. Iya. Kira-kira itu dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muiz, apa dikumpulkan pertanyaan terlebih dulu atau langsung dijawab? Dilanjutkan dulu pertanyaannya. Dilanjutkan dulu. Ya, silakan. Ada lagi Bapak Ibu yang mau Bu bertanya? Ais minta tolong dicatat ya. Oh, ada dari Bu Latifah ya? Iya. Yang tadi saya ketinggalan yang pertanyaan Pak Sutarjo tadi, mohon maaf. Nanti Bu Latifah Bu Latifah terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera untuk kita semua. Barakallahu barakatuh. Nah, yang saya akan tanyakan di sini mengenai penulis pemula. Dari pertama itu dilihat banyak sekali yang belum menjadi penulis dari question yang pertama tadi. Nilai kita masih di bawah dari 20. Nah, permasalahannya yang kita untuk penulis pertama seperti saya sering tadi terputus bila menulis atau buntu. Nah, apalagi mungkin kalau di sini kawan-kawan udah banyak yang membuat buku ya, karena udah mau antusias untuk penerbit. Bagaimana untuk kita ini yang baru ya, untuk cara menulis yang baik dan menghilangkan untuk kejenuhan pada saat penulis itu. Itu aja yang saya tanyakan, Pak. Terima kasih. Terima kasih Ibu Latifah. Selanjutnya Pak Nanang Pahruraji. Pak Nanang itu angkat tangan tuh. Mau bertanya atau tidak? Halo Pak Nanang. Ada lagi Bapak Ibu selain Pak Nanang? Gimana Pak Mais? Oh ada Pak Anam ya, Pak Anam dari Pulang Pisau. Silahkan Pak Anam. Pak Anam dari Pulang Pisau mau bertanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Ya, silakan Pak Anam. Iya, saya dari Pulang Pisau. Pertama kali yang ingin saya sampaikan bahwasanya saya sangat bersyukur bisa mengikuti dan terus terang bisa bertemu dengan dari Pustaka Mahameru. Halo. Oh iya, halo. Boleh kita membantu? Silakan. Ya. Bapak Ibu yang lanjut. masih terbuka audionya mohon di mute di mute terlebih dahulu.
untuk Berkaitan memudahkan dengan para penanya yang ingin materi bertanya. kali ini, saya sangat tertarik Pak ya untuk berbagai jenis seperti yang ditawarkan. Sekedar untuk informasi, alhamdulillah buku solo, yaitu genrenya genre novel. Ya, ya di situ saya tertarik untuk mengisahkan suatu kisah saya pribadi, perjalanan saya pribadi, kemudian saya florkan ke dalam sebuah buku bentuk novel. Di samping itu juga ada karya-karya bersama kawan-kawan, yaitu jenisnya antologi bersama 70 penulis kemarin. Nah, untuk session kali ini seolah mendapat segar dari Bapak Muiz Mahameru untuk meningkatkan bakat menulis, yakni dalam buku-buku yang bersifat agama atau Islami. Makanya dengan adanya gerakan nasional ini diadakan guru PAI di Provinsi Kalteng ini sangat apresiasi, dan semoga kegiatan ini mendapat yang luar biasa dan motivasi kita guru PAI untuk menulis dan menulis. Pertanyaan saya ingin sekali untuk apa? Untuk diberikan sedikit informasi atau bahwasanya biasanya kalau menulis jika sudah kita setorkan ke dalam ya, naskah kita sudah kita setorkan, setelah diadakan suatu edit, tentu saja di situ ada beberapa hal-hal yang bagian yang perlu kita perbaiki. Nah, perbaikan-perbaikan itu nah pada itu secara otomatis itu menghitung biaya biaya editing, biaya setup dan sebagainya, sehingga biaya itu pun sehingga menyebabkan para penulis baru itu ini ketakutan apakah biayanya tinggi. Nah, bagaimana trik atau strategi yang diberikan Bapak untuk memberikan suatu kelonggaran atau keringanan terhadap pembiayaan atau biaya cetak terhadap para penulis itu, sehingga kami penulis pemula itu merasa tertantang dan sehingga bisa menerbitkan buku-buku kami yang lain ke penerbit, terutama penerbit Bapak Mahameru ini. Terima kasih, Pak Muiz. Ya, terima kasih. Selanjutnya Pak Nanang, silakan Pak Nanang. Baik, terima kasih Bu. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ingin memperdalam lagi ini tadi dari materinya itu 3 langkah jadi penulis ya. Menulis dan menulis. Mungkin bisa dijelaskan lebih dalam Bapak menulisnya ini yang bagaimana gitu ya. Karena mungkin kesibukan kita juga sehari-hari di kantor atau di mana itu terkadang kita kalau sudah pulang ke rumah juga kelelahan, jadi capek ya, belum lagi mungkin mengajarin anak-anak di rumah. Iya. Nah, mungkin bisa diceritakan atau dijelaskan di sini bagaimana tipsnya atau triknya supaya kita dapat melakukan menulis. Dan menulisnya ini apakah harus menulis dengan di laptop atau di manual, di buku tulis, atau bagaimana untuk menuangkan ide atau gagasan yang ada tadi, Pak. Kemudian yang selanjutnya,
untuk mencetak buku ya, sebelum kita ke penerbit mayor, kita kan mencetak buku sendiri dulu Pak di penerbit yang penerbit sendiri ya. Itu kira-kira berapa eksemplar ya minimal yang kita punya dulu, dan berapa banyak baru kita bisa mengajukan ke penerbit mayor Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya jawab dulu Bu Ais ya. Ya boleh. Silahkan Pak Muiz. Baik, yang dari yang pertama ya. Nanti kalau Ya. saya lupa tolong diingatkan Bu Ais. Ya, Pak siapa Bu Ais ya yang pertama tadi? Pak siapa? Sutarjo Paputungan. Ya, betul, dari Gorontalo. Ya. Begini, terkait dengan pendalaman materi tentang menembus penerbit mayor, memang tidak saya sampaikan secara khusus ya. Kriteria penerbit mayor yang menginginkan naskah Bapak Ibu itu seperti apa? Karena apa? Tidak disampaikan khusus. Pertama, setiap penerbit mayor itu memiliki gaya atau kekhasan sendiri-sendiri. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa cek, bisa lihat di website, di blog masing-masing penerbit. Misalkan Bapak Ibu mau ke Erlangga, silakan browsing apa syarat-syarat untuk menerbitkan naskah di Erlangga. Mau ke Mizan, apa syarat-syarat menerbitkan naskah di Mizan. Nah, masing-masing penerbit mayor itu memiliki kriteria sendiri-sendiri, Pak. Jadi tidak sama ya. Tidak sama. Jadi memiliki kekhasan, memiliki kekhususan yang setiap penerbit berbeda-beda. Ada yang mensyaratkan naskah itu ada halaman minimal 100 halaman, misalkan. Ada yang seperti itu. Ada yang tidak terbatas. Ada yang tidak mensyarat. Menjadi tugas kita, jika Bapak Ibu, terutama yang dari Gorontalo, Pak Sutarjo tadi, ingin memberikan naskahnya kepada penerbit mayor, silahkan browsing ya. Nanti dibandingkan mana yang cocok. Oh ini pas dengan saya. Oh ini kayaknya syaratnya lebih mudah dan seterusnya. Nah ini bisa dicoba Bapak Ibu ya. Nanti bisa kita coba. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau saya secara umum membaca begini. Nanti tolong diingatkan Bu Aisyah kalau ada pertanyaan yang tidak cover ya, tidak terjawab. Trik menulis itu begini Bapak Ibu mudahnya. Dalam satu hari satu malam itu ada 24 jam. Paling tidak sebagai latihan, Bapak Ibu silahkan luangkan waktu 20 menit dari 24 jam itu. Untuk Bapak Ibu membaca, 10 menitnya untuk Bapak Ibu menulis. Tadi kan disampaikan yang terakhir, kita sibuk Pak di sekolah, misalkan sudah banyak pekerjaan, kemudian masih barengi anak-anak di rumah. Saran saya begini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membaca itu bacalah sebelum tidur. Nah 10 menit sebelum tidur atau mau tidur Bapak Ibu baca. Apa yang dibaca, bacalah buku-buku yang Bapak Ibu senangi. Nah itu yang pertama, syarat yang pertama itu, jangan memaksakan diri untuk membaca buku yang kita sendiri tidak suka. Jadi 10 menit atau ya minimal sebelum tidur lah Bapak Ibu membaca meluangkan waktu 10 menit untuk baca buku. Besoknya setelah subuh atau bahkan sebelum subuh silakan Bapak Ibu buka laptop, tulis. Ya tidak harus di laptop, mana yang Bapak Ibu anggap itu nyaman. Saya lebih nyaman nulis manual ya tulis saja di buku. Saya lebih nyaman nulis langsung di laptop ya tulis saja di laptop. Nah, itu silakan dilakukan setiap hari. Kemudian yang kedua, pasang target Bapak Ibu. Kalau satu hari kita memasang target 2 halaman, ya, maka 1 bulan, sehari 2 halaman, maka 1 bulan sudah 60 halaman. Sudah 60 halaman yang kita tulis, dan itu tidak akan terasa, sudah jadi 1 buku Bapak Ibu. Memasang target itu penting agar kita termotivasi. Kemudian yang ketiga, setelah Bapak Ibu selesai menulis, jangan dibaca. Tulisan jangan dibaca. Kapan membacanya? Tetapkan waktunya, misalkan di akhir bulan. Ya. Jadi kita review namanya. Tulisan selama 1 bulan itu kita review di akhir bulan, baca ulang. Artinya kegiatan membaca dan menulis itu, membaca tulisan sendiri maksudnya, itu 2 pekerjaan yang tidak bisa dilakukan bersama-sama. Tulis saja, jangan dibaca Bapak Ibu. Terus tulis. Ya.
besoknya juga begitu. Nah, baru 1 bulan kemudian kita baca, kita review. Baca dari awal, oh ini kalimatnya perlu ditambahi, oh ini dibuang, oh ini kurang titik koma, dan seterusnya. Begitu Bu Ais, ada Oh, yang iya. terlewat Bu Ais? Itu menjawab juga kalau pertanyaan dari Pak Sutarjo ini rata-rata untuk yang bertanya sama ya pertanyaannya dengan yang punya Pak Nanang. Yang bagian nomor 2 tentang trik-trik menulis tadi yang bagaimana sudah dijawab ya punya Pak Nanang. Tidak ada yang terlewat Pak untuk pertanyaan dari Pak Sutarjo. Dari Saya tambahi ya. Nah. Saya tambahi. Untuk menerbitkan buku di penerbit indie seperti di Pustaka Mahameru dan Klik Media, ya tidak ada persyaratan khusus Bapak Ibu. Harus dicetak berapa eksemplar, tidak ada. Misalkan Pak saya hanya butuh 5 eksemplar, ya sudah 5 eksemplar saja. Tadi yang terakhir Pak siapa itu yang bertanya harus berapa eksemplar? Tidak ada persyaratan khusus. Pak Nanang. Ya Pak Nanang, betul. Tidak yang ada berapa persyaratan khusus Bapak eksemplar. Ibu. Jadi Bapak Ibu bebas mau menerbitkan berapa eksemplar saja, misalkan 10 eksemplar, 20 eksemplar, bahkan 5 eksemplar. Tidak apa-apa, tetapi untuk penerbit indie karena berbayar Bapak Ibu. Jadi kalau di Pustaka Mahameru dan di pertemuan kedua sudah disampaikan ya oleh Pak Suari ya. Di pertemuan pertama. Biaya pracetak itu meliputi pengurusan kemudian cover, desain cover, layout naskah, bahkan editing tadi. Editing itu kami yang melakukan. Jadi ada editor, senior editor di kantor kami yang mengedit naskah Bapak Ibu. Misalkan kurang titik koma, kemudian paragrafnya kurang menjorok ke dalam, ada kalimat yang kurang betul. Nah, itu kami yang mengerjakan. Dan mereka dibayar untuk itu Bapak Ibu, untuk merapikan naskah Bapak Ibu. Nah, mengenai biaya sudah dijelaskan oleh Pak Suari ya waktu pertemuan sebelumnya, 750.000 itu untuk itu semua. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan 5 eksemplar dicetak, yang 3 dikirim ke Perpusnas, yang 2 diberikan ke Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu kurang, saya mau punya 10, jadi tinggal nambah 8, cetak lagi 8 eksemplar. Yang 8 eksemplar ini, Bapak Ibu hanya mengganti biaya cetak saja. Jumlah halaman, buku, dikalikan Rp100, ditambah 10. Misalkan bukunya 100 halaman, berarti 100 halaman kali Rp100. 10.000 ditambah 10.000, 20.000. Berarti per 1 eksemplar itu Rp20.000. Misalkan dicetak 10 kali, berarti 20 kali 10 kali, 200.000. Nah, tidak ada batasan minimum atau maksimal cetak, Bapak Ibu. Ya, jadi mau cetak berapa saja silahkan. Begitu Bu Tuti? Ya, lanjut untuk yang Bu Latifah, Pak Muiz, itu kan bagaimana untuk menghilangkan kejenuhan. Oh ya. Karena standar ya di bawah semua peserta yang saat ini kebanyakan masih di bawah 20 katanya. Ya. Silahkan. Jadi jenuh itu memang ada Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah mencapai pada titik jenuh, harus berhenti nulisnya. Jangan dilanjutkan. Apa yang harus dilakukan? 1, tutup dulu naskahnya, dibiarkan. Dipan dulu 1-2 hari. Kemudian yang kedua, berdiskusilah dengan teman sejawat. Ya, sampaikan ide atau tulisan Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, refreshing. Bisa jalan-jalan, bisa nonton film, bisa main game, dan seterusnya. Apapun yang Bapak Ibu suka, silakan dilakukan. Ini mungkin bisa jadi trik ya. Trik jika Bapak Ibu mengalami writer's block atau kendala menulis karena kehabisan ide. Jadi naskah yang sudah ditulis itu ya dibiarkan aja dulu 1-2 hari. Ya, disimpan dulu, tidak dibaca, tidak dibuka, tidak dilanjutkan menulisnya.
Begitu semuanya sudah stabil, Bapak Ibu sudah fresh karena sudah jalan-jalan, misalkan sudah ketemu dengan teman-teman, sudah diskusi, kan, baru dibuka lagi naskahnya, baru dilanjutkan, baru dimulai lagi menulisnya. Itu guys. Ya, terima kasih Pak Muiz yang sudah menjawab pertanyaan dari para Bapak Ibu yang bertanya. Terkait dengan biaya tadi, apakah ada keringanan dari penerbit untuk cetak bukunya? Itu sudah terjawab atau belum tadi? Rasanya saya dengar belum ya? Berkaitan dengan biaya, bagi Bapak Ibu yang sudah pernah ya, berarti sudah pernah menerbitkan buku di Pustaka Mahameru dan Wikimedia, buku kedua nanti biayanya 500.000. Jadi kalau kemarin Pak Suari menyampaikan 750.000, yaitu untuk buku yang pertama dan peserta pelatihan. Nah, begitu Bapak Ibu menerbitkan lagi buku yang kedua, nanti 500.000 dan buku ketiga 500.000, terus begitu. Nah, bagaimana dengan yang belum pernah? Ya sudah, yang ikuti pelatihan, ya diikuti apa yang disampaikan. Ya. Gitu Bu Ais, sudah terjawab ya? Ya. Sudah terjawab. Masih ada Bapak Ibu yang mau bertanya? Silakan. Bertanya boleh. Izin bertanya Ya. Bu, Pak Nanang Bu. Ya Pak Nanang lagi ya, silakan. Terima kasih Pak Muiz untuk jawabannya tadi, bagus sekali. Ini ada satu lagi pertanyaan untuk pencetakan buku ya, Bapak. Ya, Pak. Ini kertas yang dicetak itu jenisnya apa, kuning atau yang mana? Mohon penjelasan. Terima kasih. Tambahan. Baik Pak, saya jawab aja. Ya, sebentar saya jawab satu-satu biar enak ya. Setelah ini langsung lanjutkan dengan pertanyaan yang berikutnya. Kita menggunakan book paper 70 gram, Pak. Jadi kertasnya tebal, kemudian sampulnya art paper 210. Ya, 210 gram. Kemudian Bapak Ibu juga bisa pesan, misalkan Pak, buku saya nanti dicetak dengan menggunakan hardcover, misalkan boleh, bisa. Nanti saya kirimi videonya ya. Jadi contoh buku yang sudah dicetak hardcover, nanti saya kirim di grup. Kemudian besar buku, Bapak Ibu bisa memilih, boleh ukuran A5, boleh ukuran A4 yang besar. A4 itu seperti LKS Bapak Ibu. Kalau ya silakan Bapak Ibu bisa menentukan. Jadi kita menggunakan kertas book paper 70 gram. Pak, saya ingin kertas yang putih, misalkan HVS 70 gram, boleh, nggak apa-apa. Jadi standarnya kita menggunakan book paper 70 gram, tapi tidak menutup kemungkinan jika Bapak Ibu ingin dicetak dengan kertas putih, ya, yang HVS, boleh, nggak apa-apa. Begitu Pak. Berikutnya silakan. Pak Zulkifli Sumbawa. Pak Siswanto sepertinya. Pak Anam. Pak Zulkifli Sumbawa, Bu. Oh iya, Pak Zulkifli Sumbawa. Oke. Baik, Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, Bu, terima kasih. Ya, Pak Muiz yang terhormat, yang kami hormati luar biasa dengan triknya itu, Pak. Jadi 1, 2, 3 itu menulis saja, Pak ya. Ya, dan seterusnya, bukan hanya 1 sampai 1000 tetap menulis. Ya, bagus Pak. Iya. Dari yang Bapak sampaikan tadi, saya tertarik ini Pak, dalam 1 hari untuk memulai, kita minimal membuat 1 sampai 2 halaman Pak. Ini sangat bagus. Jadi perkiraan dari mana misalnya, kan dalam sehari ini kadang-kadang ide kita ini muncul yang kita ketik itu berbeda-beda Pak. Nah, apakah nanti ketika ada perbedaan yang kita ketik halaman
dalam satu hari itu ada berbeda, tidak nyambung, itu bagaimana solusinya Pak untuk yang itu. Kemudian yang terakhir Pak, yang kedua, misalnya tadi kita dalam penerbitan itu Pak, dengan cara yang kayak tadi misalnya itu, bisa nggak kita itu ajukan ke penerbit mayor Pak, kalau misalnya sudah diterbit itu begitu. Atau bahasanya bagaimana caranya agar buku yang sudah kita terbitkan itu bisa diusulkan ke penerbit mayor Pak. Terima kasih Ibu, Pak. Itu aja pertanyaannya. Assalamualaikum. Ya, silakan dijawab Pak Wes. Sajab dulu. Sajab dari yang ini ya. Kalau menerbitkan buku atau menulis buku sehari 2 halaman kemudian kita mengalami macet ya, maka yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah menengok kembali outline. Kenapa outline itu menjadi tugas pertama? Outline itu yang menuntun Bapak Ibu biar sesat itu ya tidak nyambung itu tadi. Maka dengan melihat outline Bapak Ibu dari awal pasti tulisan kita akan nyambung. Jadi kembali ke outline Bapak Ibu. Kembalikan ke outline. Nanti akan kita ke jalan yang benar. Jadi misalkan ini tulisan hari kedua dengan hari ketiga kok tidak nyambung ya misalkan. Maka tengoklah kembali outline-nya. Oh ternyata membahas tentang A. Ya sudah A yang ditulis. Jadi menengok outline itu menghindarkan kita dari tulisan tadi disampaikan. Yang pertama. Kemudian yang kedua berkaitan dengan naskah yang sudah ditulis sehari 2 halaman kemudian ingin disampaikan di penerbit mayor, tidak apa-apa Pak, boleh Pak. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah Bapak harus tahu bahwa masing-masing penerbit itu punya khasan masing-masing. Ciri 2 halaman itu cocoknya di penerbit mana? Silahkan dikirim ke sana. Kemudian apa saja di naskah itu yang perlu dilengkapi? Silahkan Bapak Ibu lengkapi sebelum dikirim. Boleh seperti itu, tidak apa-apa. Jadi buku yang bagus, yang selesai ditulis, kemudian terbit dan cetak ulang, itu tidak serta-merta ditulis dalam waktu yang instan, tapi waktu yang cukup panjang. Jadi Bapak Ibu menulis-tulis, kemudian baru dicetak ulang dan terbit. Jadi tidak serta-merta ditulis dalam waktu yang singkat dan instan, tidak. Tapi ditulis dalam waktu yang sangat lama, kemudian baru bisa diterbitkan. Begitu Pak. Terima kasih Pak. Halo, Terima kasih sudah terjawab Silakan, Pak. yang lain. Ya, silakan. Ya, silakan yang lain. Mau tanya Pak. Ya, Pak Siapa ini? Masih tadi. Ya, silakan Pak. Oh, Pak Anam. Pak Anam. Iya. Ya. Ini kan ini Pak ya. Saya Mama seorang penulis sudah di penerbit, salah satu penerbit. Ya. Kemudian penulis tersebut ingin beralih ke penerbit lain. Itu bagaimana hukumnya, Pak? Misalnya saya sudah penerbit X, kemudian saya ingin menerbit di penerbit Bapak, contohnya seperti itu. Iya. Apakah ada kriteria-kriteria atau syarat-syarat tertentu? Terima kasih. Oke, saya menangkap begini. Misalkan Pak Anam sudah menerbitkan buku di penerbit X, sudah melunasi biaya penerbitan dan seterusnya, tapi bukunya tidak terbit-terbit. Mungkin begitu mungkin ya. Nah, bagaimana kalau beralih Enggak, Pak, sudah yang selesai. pertama, Bapak harus minta izin dulu ke penerbit yang pertama. Jadi, Pak, ini buku saya kok tidak terbit-terbit ya. Saya sudah lunas. Kapan ya mau terbit? Disampaikan. Pak, kalau memang tidak terbit, ya sudah. Kalau di penerbit kami tidak ada syarat khusus, Pak. Yang penting Bapak melunasi, mengirim naskah dan membayar biaya komitmen, ya sudah selesai. Naskah akan diterbitkan. Idealnya,
di Pustaka Mahameru dan media itu 15 hari cuti tidak terhitung hari libur. Begitu naskah Bapak Ibu masuk kami, kemudian Bapak Ibu melunasi biaya komitmen, maka semuanya akan diproses. Ya, naskah, ya mendaftarkan identitas, cover, akan ada admin yang akan mengabari Bapak Ibu. Pak, Bu, naskahnya sudah sampai di sini. Ada revisi cover, adakah revisi layout yang ingin disampaikan dan seterusnya. Nah, itu kami sampaikan ketika setiap proses yang dilakukan itu ada progres. Nah, itu sudah berlaku di penerbit kami seperti itu. Kami menyampaikan kepada anak-anak yang bekerja di kantor penerbitan bahwa begitu naskah itu masuk, biaya komitmen dilunasi, maka 15 hari kerja sejak itu naskah sudah harus selesai. Kecuali ada hal-hal teknis ya, misalkan mesin kita rusak misalkan, atau mati lampu selama 1 minggu misalkan, itu tidak bisa berproduksi. Ya. Begitu Pak Anam. Saumama sudah selesai cetak, Pak? Ya, Pak. Ya. Sudah selesai cetak itu maksudnya bagaimana Pak Anam? Maksudnya sudah selesai. Kita kan 100 eksemplar sudah selesai dan buku cetakan pertama sudah terjual. Namun jika ingin menerbitkan cetakan kedua, cetak ulang. Cetak ulang. Iya, ya. Cetak ulang maksudnya. Ya. Boleh Pak, enggak apa-apa. Jadi Bapak tinggal mengirimkan naskah hasil layout di buku pertama. Berarti di kami hanya cetak saja. Jadi cetak itu perhitungannya seperti tadi, Pak. Rp100 kali jumlah halaman ditambah 10.000. Tidak apa-apa seperti itu. Artinya Pak Anam hanya tinggal mengirimkan naskah PDF saja. Ini Pak, saja itu kami eksekusi. Biasanya yang seperti itu 1 minggu, Pak. Yang berkaitan tidak masalah, Pak. Kalau yang pertama kan ya tidak apa-apa, Pak, karena kan sudah selesai kan. Naskahnya sudah jadi, bukunya sudah jadi. Kemudian Pak Anam ingin mencetak ulang, boleh seperti itu, tidak apa-apa. Oh iya. Tidak, kalau yang begitu kan sudah terbuka. Jadi Pak Anam tidak perlu izin ke penerbit yang pertama. Penerbit barangkali mungkin maksudnya sudah di satu penerbit yang pertama, kemudian mau dicetak ulang yang kedua di penerbit yang lain. Iya, paham. Betul. Mungkin itu maksudnya. Tidak apa-apa, boleh. Boleh. Oke. Tinggal ngirimkan naskah saja. Oke. Mana silakan yang lain. Mana? Ini ada di room chat, Pak Muiz. Saya. Bali. Pertanyaan dari Pak Suprapto. Saya bacakan yang dari room chat dulu. Itu berapa batas minimal halaman dari Pak Suprapto ini? Berapa batas minimal halaman untuk buku bisa diterbitkan? Ya, silahkan Pak Salih Subroto untuk menyampaikan. Dari mana Pak Salih? Pak Salih. Pak Salih dari mana? Dari Bali, Salih Buleleng. dari Bali kayaknya. Buleleng, Bali. Silakan Pak Salih. Assalamualaikum, Pak Muiz. Salam. Salam. Terkait dengan outline yang saya kok masuk. Silakan Pak. Ya. Terkait outline yang saya kirimkan kemarin, kan rencana bukukan itu tentang model pembelajaran berbasis video yang sampai materi dari sampean juga. Nah, di dalam menyusun buku di terakhir itu kan ada daftar pustaka. Sementara di workshop kemarin kan mau nyari di mana sih daftar pustaka itu, Pak? Apa bisa dibantu nanti itu? Ya, oke. Saya jawab dari yang pertama. Tadi di room chat, tidak ada batasan halaman minimal Bapak Ibu. Jadi
halaman itu silahkan Bapak Ibu sesuaikan sendiri. Tapi kalau buku terlalu tipis kan juga tidak baik ya. Masa buku tipis? Paling tidak ada punggung buku. Punggung buku itu kalau buku diletakkan berdiri itu kelihatan terbaca. Nah paling tidak itu berarti ya silakan Bapak Ibu sesuaikan sendiri lah. Saya tidak menyebutkan jumlah halaman, khawatir nanti saya sebutkan 100, aduh buku saya hanya 50 halaman misalkan. Itu dari segi kepantasan silakan Bapak Ibu ukur sendiri. Jadi tidak ada halaman minimal. Karena di Perpusnas tidak disebutkan jumlah halaman minimal itu tidak ada. Tidak ada. Itu yang pertama. Kemudian pertanyaan dari Pak Sali Subroto dari Buleleng. Kalau tidak ada daftar pustaka, Pak Sali tidak mencantumkan karena itu tidak wajib. Kalau buku Sali sebutkan tadi. Misalkan Pak saya menulis perjalanan workshop video bersama Pak Muiz dan teman-teman misalkan. Anda ada daftar pustakanya Pak. Ya tidak usah daftar pustaka Pak. Kata pengantar hasil pengalaman pembuatan media pelajaran basis video bersama direktorat. Karena sudah tidak usah daftar pustaka. Jika ada daftar pustaka boleh ditulis. Jika tidak ada ya tidak usah. Oke. Novel-novel yang terbit itu kan tidak ada daftar pustakanya Pak Sali. Jadi tidak semua buku harus mencantumkan daftar pustaka. Jadi tidak ada kecuali misalkan Pak Sali mengutip ya. Nah, tapi kalau tidak ya sudah. Tidak apa-apa. Oke. Begitu Pak Sali ya. Oke, sama-sama. Silakan Bu Ais. Ya, terima kasih Pak Muiz. Ada lagi Bapak Ibu yang mau tanya? Pak Anam masih resen kuda tadi. Mohon bertanya lagi Bu, boleh? Silakan. Terima kasih Bu. Pak, jadi terkait dengan jenis buku ya. Jenis buku yang diterima di Mahemaru itu jenis buku agama, novel, atau panduan atau apa aja Pak? Ini satu, apakah semua jenis itu masuk diterima semua atau enggak ya? Atau kekhususan tersendiri, misalkan buku agama, buku umum atau apa gitu. Oke. Kemudian yang kedua, aduh lupa apa ya yang kedua satu aja dulu Pak. Oke. Jadi di Pustaka Mahameru itu semua jenis naskah kita terima Bapak Ibu. Ada dua penerbit ya, ada Klik Media dan Pustaka Mahameru. Yang sudah menjadi anggota IKP itu Klik Media. Misalkan ini ya, misalkan dari Bapak Ibu peserta ada yang dosen. Kemudian naskahnya ingin diterbitkan di penerbit yang anggota IKP. Nanti kami masukkan yang di Klik Media. Misalkan biasanya dosen seperti itu. Keduanya sama-sama bisa atau mengeluarkan DSBN dari Perpusnas. Kemudian jenis naskah, semua jenis naskah Pak kita terima. Jadi ada puisi, buku agama, buku umum, kemudian buku-buku panduan, bahkan khutbah, misalkan kumpulan khutbah, kemudian buku pelajaran, semua kami terbitkan. Begitu Pak. Silakan ya. Terima kasih Pak. Berarti buku-buku kecil macam buku Yasin segala itu bisa juga Pak ya? Tidak apa-apa. Pak, ini saya mau menerbitkan tafsir Yasin misalkan. Asalkan ada naskahnya loh Pak ya. Nanti kalau ada naskahnya diberikan ke kita ya tidak bisa. Ya bisa Pak, bisa. Buku-buku kecil boleh. Misalkan mau menerbitkan ya, buku terima kasih boleh, Pak. Terima kasih. Ya. Wah, silakan yang lain. Ya, yang lain ada? Ada dari ya, ada yang katakan. Pak Sutarjo ya, lagi. Assalamualaikum Pak. Ibu dulu. Oh ya, Bu Nuryanis dari Riau. Mohon izin bertanya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Halo, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Bu. Iya, oke. Oke. Ya, mohon izin bertanya Pak. Ya, silakan Bu Nuryanis. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf sebelumnya Pak, saya mengikuti kegiatan ini ketiga harinya ya, 3 kali. Tapi maaf diikuti Selasa kesibukan yang sedang ada sekarang di sekolah Pak. Yang ingin saya tanyakan adalah kemarin itu kita kan sudah ada
bikin outline sama itu ya Pak PTK dijadikan buku ya Pak. Maaf, saya belum ada mengirimkan tugas, tapi saya berencana untuk mengirimkan buku yang sekarang ini sedang saya tulis gitu loh Pak. Jadi sekarang ini saya merancang cara membaca Al-Quran dengan cepat buat anak-anak di kelas 1 SD. Apakah jenis buku seperti itu bisa saya kirimkan ke panitia, Pak? Oke, sudah Bu, itu aja. Iya, Pak. Makasih, Pak. Baik, terima kasih. Saya jawab ya. Masing-masing kita memang punya kesibukan Bapak Ibu ya. Jadi bukan hanya Bu Nuryanis, Bu Aisyah juga sibuk, Pak Anam juga sibuk, semuanya sibuk. Tetapi mari kita luangkan waktu barang sejenak untuk memenuhi tugas-tugas yang diberikan selama pelatihan. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang Ibu sampaikan, buku cara cepat membaca Al-Quran bagi anak SD, boleh nggak Pak Bu? Artinya kalau buku itu memang sudah Bu Nuryanis rancang dan sudah jadi, ya silahkan dikirimkan ke kami. Kelengkapan naskah itu meliputi ada judul bukunya yang jelas dan nama penulis, kemudian ada kata pengantar, ada daftar isi, ya daftar isi bagian dari outline itu tadi yang menjadi tugas pertama. Ya benar Pak, nanti saya kemudian akan coba. Daftar isi naskah sendiri, kemudian daftar pustaka jika ada, boleh tidak ada, jadi tidak wajib. Kemudian biografi penulis, dan yang terakhir adalah sinopsis buku. Kalau sinopsis itu wajib ada. Sinopsis itu apa? Sinopsis itu ringkasan Bapak Ibu. Jadi ringkasan buku Bapak Ibu. Itu sinopsis nggak perlu panjang-panjang. 1 halaman, ya paling panjang 3 paragraf lah. Ya, 3 paragraf. Jadi tidak perlu panjang-panjang sinopsis itu. Karena sinopsis itu menjadi persyaratan utama ketika didaftarkan di SPN. Kalau tidak ada sinopsisnya, itu tidak bisa diterbitkan. Misalkan Bu Nuryanis, bukunya sudah jadi. Ya, Ibu tinggal sinopsis. Sinopsis itu untuk apa buku ini sebenarnya? Isi buku ini apa? Itu Bu Nuryanis jelaskan di 1 halaman saja, 1 spasi. Dan dikirimkan ke kami, disatukan dengan naskahnya. Baru nanti bisa diterbitkan. Begitu Bu Nuryanis. Terima kasih banyak Pak penjelasannya, dan terima kasih juga udah berikan kesempatan. Mohon maaf tadi seperti saya sampaikan tadi tidak ada niat untuk mengapa-ngapain, cuman nanti saya akan susul tugasnya ya Pak. Makasih banyak Pak. Siap. Terima kasih. Pak Muiz, ini ada Pak Sutarjo mungkin mau menambahkan dari pertanyaan. Silakan Pak Sutarjo. Ya, baik, terima kasih host yang sudah memberikan kesempatan. Terima kasih juga untuk Pak Muiz dari penerbit dan juga rekan-rekan guru se-Nusantara. Saya ingin memperjelas kembali terkait dengan materi yang sudah dipaparkan oleh narasumber, yakni hari ini menembus penerbit mayor. Kalau saya berpanduan bahwa karena kita adalah penerbitnya ini adalah Pustaka Mahameru, maka kita berkiblatnya di Mahameru. Nah, hari ini sudah menjadi hari yang ketiga untuk kegiatan pelatihan, maka kami perlu ada satu pedoman yang harus menjadi acuan kami. Sekalipun tadi dikatakan oleh narasumber bahwa di Mahameru tidak ada panduannya, contoh, tidak ada jumlah halaman yang ditentukan, tidak ada template dan lain sebagainya. Ini menurut kami akan menyusahkan panitia di saat nanti, contoh, ketika kegiatan menulis gerakan nasional ini, ada yang menginginkan yang namanya buku antologi. Ya. Ketika itu ada yang menginginkan kelompok-kelompok 25 sampai 10 orang, maka tentunya ada keinginan kami ada template, jumlah halaman, kemudian margin, kemudian juga font. Misalnya ada 8 halaman atau 10 halaman per individu, per orang.
sehingga tidak melewati setiap orang itu tidak melewati jumlah halaman yang ditentukan. Ini namanya template. Hari ini sudah hari yang ketiga kami belum mendapatkan itu, sehingga kami menginginkan bahwa benar-benar ada hasil, ada produk yang bisa kami menjadi acuan kami. Mohon maaf ini Pak narasumber, sehingga kemarin juga kami mencoba membuat tugas yang kedua, yakni PTS jadi buku. Ini kok kami tidak benar-benar hanya menulis begitu saja, tidak ada template-nya. Iya, kira-kira seperti apa harapan kami? Terima kasih narasumber hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jawab dulu wabarakatuh. Pak Ais ya. Ya, silakan. Oke, terima kasih Pak Sutarjo. Panduan menulis secara umum itu berlaku nasional, Pak. Misalkan kalau kita kan sudah pernah menyusun skripsi. Jadi ya fontnya Times New Roman 12, spasinya 1,5 itu sudah berlaku umum. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua untuk jadi tugas Bapak Ibu tidak perlu melayout bukunya, menulis di template khusus, tidak. Bapak Ibu membayar itu kami berikan fasilitas. Nah, kalau untuk buku individu itu tidak dibatasi halaman, Pak, kecuali buku antologi. Nah, di kegiatan ini kami belum berencana untuk menerbitkan buku antologi. Artinya, kami berharap kepada Bapak Ibu peserta semuanya menerbitkan buku individu. Kecuali nanti di akhir kegiatan memang betul-betul terpaksa tidak mampu menulis buku individu, ya sudah buku antologi saja. Nah, barulah di keputusan akhir itu, Pak, ini yang kan semuanya akan dapat sertifikat Bapak Ibu ya, sesuai dengan tagihan struktur program yang diberikan. Misalkan yang disampaikan Pak Sutarjo, Pak ayo buat buku antologi, baru kami sampaikan narasinya, ketentuannya seperti apa. Nah, Bapak Ibu kan membayar di Pustaka Mahameru. Maka fasilitas yang Bapak Ibu dapatkan itu adalah termasuk salah satunya layout buku. Jadi Bapak Ibu tidak perlu memindah susah-susah ke template, tidak. Silakan tulis saja. Itu menjadi tugas kami, menjadi tugas teman-teman di Pustaka Mahameru dan Klik Media untuk menata ulang naskah Bapak Ibu. Kalau dibatasi template, saya yakin tidak semua nyaman ya. Kecuali yang sudah terbiasa seperti Pak Sutarjo mungkin. Nah, template-template itu digunakan untuk menulis buku antologi. Nanti kita buatkan seperti itu. Nah, sampai saat ini kami masih berharap, karena ini bunyinya Gerakan Nasional Ayo Nulis Buku bagi Guru PAI, teman-teman khususnya guru PAI, kami masih berharap agar menerbitkan buku secara individu. Nah, kenapa begitu? Di akhir kegiatan nanti ya di bulan November 2021 harapannya akan ada ratusan buku yang akan di-launching. Saya secara pribadi sudah menyampaikan kepada Bapak Ibu pejabat direktorat bahwa buku-buku yang diterbitkan oleh guru PAI itu rencananya akan di-launching di Yogyakarta pada November 2021. Rencana kami seperti itu. Maka itu kami terus mendorong Bapak Ibu untuk menerbitkan buku secara individu. Nah, barulah kemudian kalau misalkan betul-betul tidak mampu, betul-betul membutuhkan sarana, membutuhkan fasilitas untuk menerbitkan buku secara antologi, kami sampaikan teknisnya. Silakan ketik di halaman ini. Silakan ketik sekian halaman. Seperti di Sumatera Selatan kemarin, Musi Banyuasin. Jadi banyak sekali peserta yang sudah menerbitkan buku, kemudian beberapa ingin menerbitkan bukunya secara antologi. Kami sampaikan teknisnya. Ini loh teknisnya begini. Ini sehingga mereka menulis di template yang disampaikan Pak Sutarjo itu tadi. Ya sudah nulis di situ. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, untuk PTK yang kemarin khususnya Pak Dr. Imron Fauzi sudah menyampaikan materi ya bahwa mengkonversi PTK menjadi buku itu syaratnya begini. Misalkan loh ya, misalkan. Suatu ketika Pak Sutarjo dan teman-teman merasa kesulitan ketika mengkonversi, ya kirimkan saja PTK lengkapnya kepada kami. Pak, ini saya kirimkan PTK mulai dari halaman judul
sampai halaman daftar pustaka saya kirimkan, minta tolong di revisi, di layout, misalkan dikonversi. Kami punya tim Pak untuk itu. Maka Bapak Ibu membayar fasilitas yang Bapak Ibu dapatkan seperti itu. Nah, tetapi kami masih tetap dan terus berharap bahwa Bapak Ibu mampu mengkonversi naskah PTK yang Bapak Ibu miliki menjadi buku, dikonversi sendiri, sambil menjadi bagian dari latihan kegiatan yang kita adakan sampai hari ini. Kemudian yang keempat, alternatif menulis itu kan banyak. Jadi tidak hanya individu, tapi juga berkelompok. Nah, untuk teknis berkelompok ini nanti kita akan atur di pertemuan keempat. Kan ada bimbingan Bapak Ibu. Jadi Sabtu depan itu ada pembimbingan penulisan. Silakan 1 minggu ini Bapak Ibu siapkan naskahnya. Nanti di situ kita akan, Pak, naskah saya hanya ada sekian halaman. Pak, punya saya 10 halaman. Baru kita kelompokkan di situ. Nah, kalaupun nanti tidak sama ya, pakai A4, ini pakai A5, itu menjadi tugas kita yang akan memperbaiki. Ada tim kami yang akan memperbaiki. Jadi Bapak Ibu tidak perlu susah-susah ya. Tidak perlu memikirkan ini harus menjorok ke dalam, kita miring. Itu teman-teman yang melakukan seperti itu. Gimana Pak Sutarjo? Ya, baik, luar biasa jawabannya. Terima kasih. Nah, ya, sama-sama Pak Sutarjo. Aisyah. Ya, Pak Muiz ada. Ya. Ada Silakan yang Pak Is. bertanya dari Pak Sukman Hartidi, itu bertanya tentang syarat nulis buku. Itu kan ada judul, daftar isi, sinopsis, apalagi yang harus disiapkan katanya di room chat. Oke, saya jawab ya. Silakan Bapak Ibu tulis. Pertama, halaman judul yang berisi judul naskah dan nama penulis. Yang kedua, kata pengantar. 1 halaman cukup. Ketiga, daftar isi. Yang keempat, isi naskah itu sendiri. Gitu ya. Yang keempat. Yang kelima, daftar pustaka jika ada. Boleh tidak ada, enggak apa-apa. Ya. Tidak wajib daftar pustaka. Yang keenam, biografi penulis. Nah, di bagian biografi ini, Bapak Ibu menuliskannya dalam bentuk narasi. Jadi tidak dituliskan seperti kolom-kolom itu, tidak. Nama Siti Aisyah. Ini tidak seperti itu, tapi diceritakan. Siti Aisyah dilahirkan di Kalimantan Tengah, misalkan seperti itu. Abdul Muiz lahir di Jepang pada 1 Januari 1986. Saat ini menjadi guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Yosawilangun. Karya yang pernah diterbitkannya adalah, nah itu diceritakan dalam bentuk narasi. Ya, itu biografi. Kemudian yang terakhir, sinopsis. Sinopsis ini cukup 1 halaman, tadi sudah saya sampaikan. 1 halaman saja, sinopsis buku. Ya minimal 3 paragraf. Berisi tentang, Bapak Ibu menceritakan, ya, ceritakan naskah Bapak Ibu itu isinya apa. Bulan naskahnya apa. Silakan diceritakan secara sederhana saja. Sinopsis itu sama dengan ringkasan buku. Itu Bu Ais. Ya, ya. Satu lagi ini Pak Silakan. Sudarmin dari Kalimantan Utara ya. Silakan Pak. Pak Sudarmin, Ya. sudah aktif? Silakan Pak Sudarmin. Mic-nya dinyalakan Pak. Silakan Pak Sudarmin, di-unmute dulu audionya. Bateraimu habis. Atau Bapak Ibu yang lain masih ada kurang jelas atau kurang paham untuk ditanyakan? Iya, Silakan. Ibu mohon izin. Ya. Izin bertanya lagi boleh Ibu? Oh ya, Bu Nuryanis ya? Ya silakan. Iya Bu, ada hal yang disambung. Iya, terima kasih Bu. Bapak tadi dari penjelasan Bapak, kita nanti kalau menceritakan ada biaya. Nah, itu termasuk desainnya ya Pak. Mohon maaf, tahu Pak, jika buku kita sudah kita desain, apakah ada pengurangan biaya Pak? Apakah ada? Apa Bu? Pengurangan biaya. Saya tidak dengar Bu. Pengurangan biaya. Kurang jelas Bu Nuryanis. Oh, pengurangan biaya. Iya, apa ada pengurangan Gimana? biayanya Pak?
nanti bisa di ini lah Pak ya, di grup kita paparkan bersama penitia berapa biayanya ya Pak ya, nanti biaya. Ya, biayanya Pak, kan sudah disampaikan tadi. Oh, Ya, ongkir. Ya, ongkos kirim nanti Bu Nuryanis bisa COD, artinya begitu barang sampai baru dibayar ongkos kirimnya, bisa seperti itu. Sehingga tidak ini, sebab Bu Nuryanis tidak kebanyakan bayar ongkir, atau bayar ongkir di awal misalkan dikira-kira boleh, tidak apa-apa. COD itu nanti begitu barang sampai baru Bu Nuryanis bayar ongkir, bisa seperti itu. Boleh. Kalau saya desainnya, kalau kita udah desain awal itu ada pengurangan? Oh iya, jadi begini, kalau misalkan Pak, seperti Pak siapa tadi ya, Pak Anam ya, seperti Pak Anam, seperti milik Pak Anam, naskah Pak Anam itu kan sudah pernah terbit dan mau cetak ulang, ya hanya bayar biaya cetaknya saja Bu, tidak ini, tidak bayar yang lain, biaya cetak saja. ISBN-nya sudah ada, sudah di layout, covernya sudah ada. Misalkan Bu Nuryanis Pak, ini layoutnya sudah ada Pak, ISBN-nya sudah ada, hanya tinggal cetak saja ya Bu Nuryanis. Gimana? ISBN-nya belum. Oh ya, ISBN belum, hanya di layout. Nah, yang penting layout itu mengikuti ketentuan layout kami. Jadi di kami itu ada ketentuan khusus, misalkan A5 layoutnya harus sekian itu ada ketentuan di kami. Nanti Bu samakan dengan ini layoutnya, nanti saya beritahu. Mau di layout sendiri boleh, silahkan, tidak apa-apa. Mau diedit sendiri Pak, ini tidak perlu diedit, sudah saya edit. Itu nanti mesti dikurangi biayanya. Oh gitu, terima kasih ya Pak. Iya, siap. Silakan. Mohon maaf Pak Abdul Muiz, waktu kita ini sampai jam 9.30 kan? Iya, sudah lewat 7 menit. Iya, sudah lewat 7 menit. Gimana nih? Disambung atau disambung? Monggo, kalau masih lanjut. Ini sementara materi hari ini hanya saya, karena Pak Trianto kehalangan. Gitu. Iya, betul. Oh ya, saya. Silakan. Ya, silakan. Lanjut. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak ya, sudah kemudian saya termasuk naskah Pak ya, untuk mensiasati supaya naskah kita itu bisa bestseller atau laris di pasar. Apa saja yang perlu dilakukan baik penulis maupun dari pihak penerbit? Yang pertama, tadi kan sudah saya paparkan ya di awal, ada 5 jenis naskah yang menurut survei IKP itu adalah naskah paling laris. Nah, jika naskah Bapak Ibu merupakan salah satu di antaranya, itu sudah peluang. Itu yang pertama. Yang kedua, promosi. Promosi itu bisa melalui launching. Nah, misalkan mau di launching, Pak, bisa enggak memfasilitasi saya mau meluncing buku? Boleh, tidak apa-apa. Nanti kita fasilitasi. Kalau sekarang kan launchingnya masih daring ya. Tapi nanti ketika November kita merencanakan launching secara luring di Yogyakarta. Kemudian yang ketiga, dipasarkan secara online. Melalui Facebook, melalui WA, ya media sosial lah. Ya, itu perlu kerjasama Bapak Ibu ya. Jadi penulis dan penerbit masing-masing bekerja sama. Kalau di penerbit mayor, penerbit itu mempromosikannya luring Bapak Ibu. Jadi dikirim ke toko-toko buku. Maka tugas penulis adalah mempublikasikan karyanya, mempromosikan karyanya melalui media sosial. Ya Facebook, ya WA, yang ditawarkan ke teman-temannya. Ikut jualan kasarannya, Pak Anam. Begitu Pak Anam? Iya, Pak. Pak Halo. Muiz, ini ada yang Ya, mengingatkan saya karena dalam Silakan. Dari siapa? Halo. Ya, Pak Nanang boleh Bu? Pak Nanang. Satu lagi terakhir. Oh, Pak Nanang. Silakan Pak Nanang.
Satu isian dari buku tadi. Iya, Pak. Itu kan ada halaman judul, kata pengantar, daftar isi, isi naskah dan daftar pustaka. Isi naskah. Untuk kata pengantarnya kita mintakan dari misalkan kepala Kemenak, kepala dinas pendidikan. Itu aja Pak, terima kasih. Jawabannya sangat boleh. Jadi kalau untuk persyaratan menerbitkan buku mendapatkan ISBN, cukup kata pengantar sendiri tidak apa-apa. Sambil menunggu nanti pengantar dari Kemenak misalkan. Untuk buku yang hasil pelatihan ini diterbitkan, kami usahakan akan ada kata pengantar dari Kepala Kemenak Kanwil Kalimantan Tengah. Nanti saya akan diskusikan dengan teman-teman panitia. Begitu Pak. Ya, terima kasih Pak, mantap. Silakan yang lain. Terima kasih Pak, ya, mantap. Oke. Kamu Bu Ais sudah ada? Waktu kita udah lewat. Waktu kita udah lewat dari. Kalau sudah tidak ada. Sudah 12 menit lewat. Iya, oke. Jadi untuk acara hari ini mungkin sudah sampai waktunya. Bu Tuti mana nih? Masnya. Ya, halo, Assalamualaikum. Berarti untuk pertanyaan Bapak dan Ibu yang masih ingin. Ya, sebelum ditutup saya sampaikan. Ya, silakan. Baik. Baca di chat room yang masih menjadi garap teman-teman. Jadi saran saya, Bapak Ibu tidak perlu memperhatikan template, tulis saja. Jadi jangan memikirkan ini harus ditulis di apa, tak perlu. Ya tulis secara umum saja, nanti yang menata, yang melayout, nanti penerbit yang melakukan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini ada pertanyaan, itu tugas 2 harus jadi buku ya. Nah kalau yang tugas 2, itu konversi Bapak Ibu. Konversi dari PTK ke buku. Materinya sudah disampaikan. Itu pertanyaan terakhir yang saya jawab di sesi ini. Terakhir sekali mengakhiri sesi 3, pertemuan 3. Bapak Ibu nanti mari kita diskusi di grup, mari kita aktif. Karena sudah pertemuan ketiga, maka nanti di pertemuan keempat harapannya naskah Bapak Ibu sudah jadi. Kalau sudah punya rancangan, mari didiskusikan. Kalau masih naskahnya setengah-setengah, mari kita kelompokkan. Nanti di pertemuan keempat akan ada pertemuan bimbingan namanya, bimbingan penulisan. Jadi naskah Bapak Ibu nanti akan diatur, ditata, dikelompokkan jika ingin memang berkelompok. Atau yang sudah mantap dengan buku individu seperti Pak Sali tadi, ya menyusun media pembelajaran berbasis video, nanti kita akan arahkan, kita permak lagi, kita perbaik lagi. Sehingga di akhir Februari, semua naskah Bapak Ibu sudah terkumpul dan siap diterbitkan. Demikian, saya kembalikan ke Bu Aisyah. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Materi akan saya share di grup setelah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang masih segar dan sehat, semangat. Berakhirnya penyampaian dari Bapak Abdul Muiz MPDI tadi, maka acara kita juga akan kita akhiri. Untuk mengakhiri ini, kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Saya serahkan kembali kepada host Bu Tuti. Gimana? Mana Bu Tuti? Ya, halo. Assalamualaikum Bu Aisyah di sebelah. Oh ya, silakan Bu Tuti. Terima kasih untuk Bapak Ibu beserta semua untuk GPI hebat di seluruh Nusantara. Kita akan bersama lagi di hari Rabu di mendatang. Itu betul. Untuk hari ke Terima kasih. ya.
Mungkin untuk kegiatan Iya, Ada ini mau kita tanya Bu, ada absen hari ini Bu? sudah di-share Sudah tadi di grup chat. Oh Di ya. grup chat ada absen. Silakan Pak, boleh di scroll ke atas. Bapak Ibu peserta workshop menulis Nusantara, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya di Zoom dan kegiatan ini yang luar biasa. Semoga apa yang kita terima pada hari ini menjadikan kita lebih bersemangat lagi dan tidak menunda untuk memulai menulis sekecil apapun itu. Sehingga ketika kita tidak ada, yang seperti yang disampaikan Kak Anies tadi, anak cucu kita bisa membacanya. Mungkin itu saja dari saya. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan. Kita bertemu lagi di Zoom ini di hari Rabu atau hari Sabtu. Insya Allah nanti akan diinfokan di grup. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih yang dari Sumbawa, Pak dari Gorontalo, Pak Tarjo, dari Bali, dan dari seluruh Nusantara yang tidak bisa disebut satu persatu. Salam kenal untuk Pak Sali dari Bali, Pak Nana. Ya, sama-sama. Iya. Salam kenal teman-teman di Bali, Bu Latifah dari Gorontalo, di Jakarta masih Riau. standby ya? Ya, masih Bu. Masih, monggo. Teman-teman, Bapak Ibu yang Ya. mau live, silakan. Mau melanjutkan aktivitasnya. Hari ini materinya apa ya Bu ya? Tidak ada lagi Ibu Latifah untuk hari ini. Sudah selesai ya Bu ya? Tidak ada materi yang ditulis untuk absensi. Menebus Baik, terima kasih. Izin sudah ada di link chat. chat Bu. Ya. Menembus penerbit mayor. Baik, terima Ya, trik kasih. menembus ujian. Ya. Keluar ya Bapak Ibu. Bu Aisyah, boleh diklik lagi mungkin link absennya tuh. Masih ada yang dulu Mas. Baik, saya sharing lagi ya. Ya, aku baru absen. Silakan Bapak Ibu yang belum absen bisa mengisi daftar hadirnya dulu. Ya, itu sudah diisi, Bun. Ya, terima kasih Bu Aisyah. Iya, sama-sama, Bu. Panitia semuanya. Terima kasih Bu Latifah. Ya. Sudah Sehat terus ya hingga ke sesi 4 nanti. Amin, amin. Hati-hati di jalan yang mau berangkat ke Jakarta lagi. Ya. Ya, terima kasih Bu Tuti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita berangkat lebih awal nih. Ya. Bumi, ini Iya. rekodnya saya tutup dulu kah? Oke, ditutup dulu Ibu. Oke.